rasa di daerah Banten ya Pak. Nah itu sering ada tajuk rencana tentang itu gitu, karena kan perhatiannya gitu, objeknya kan masyarakat Banten, apalagi yang di pesisir selatan seperti saya. Benar, Nah, benar. ya, ya saya juga pernah tergabung ke dalam penelitian itu gitu kan. Maksudnya saya juga, karena saya juga kan lulusan IPS ya, belajar tentang geografi gitu kan, jadi saya Iya. paham tentang itu sedikit gitu. Nah itu Pak, bagaimana ya ketika saya kan sudah memiliki dasar-dasar ilmu tentang geografi gitu. Saya belajar tentang bagaimana intensitas tsunami. Tapi di sisi lain tuh saya juga pengen mengangkat gitu. Tajuk rencana bukan hanya dari itunya saja, tetapi saya pengen ada penanggulangan gitu. Karena sejujurnya daerah saya itu belum pernah ada penanggulangan bagaimana ketika masyarakat evakuasi gitu, evakuasi ke daerah mana gitu, harus ada pengarahan dari pemerintah gitu. Seharusnya sudah ada gitu, tetapi sampai sekarang, sampai saya kuliah lagi belum pernah ada pengarahan gitu, sampai corona lagi belum pernah ada pengarahan, baru ada di instansi sekolah ada pengarahan ketika tsunami gitu. Nah itu bagaimana ya Pak ketika saya ingin mengangkat menjadi tajuk rencana seperti itu. Terima kasih. Nah, itu udah benar cara berpikirnya. Kalau misalnya sekarang gini, kalau Melan sekarang kan cuaca lagi buruk, karena berita cuaca lagi buruk di Indonesia kan. Iya. Nah, ya bayangkanlah kalau misalnya Melan itu membuat untuk media di Banten di Jawa Barat ya. Karena apa? Yang harus disebutkan ada Krakatau ya. Yang sebenarnya kita nggak tahu ini Krakatau ini kan aktif. Sekali dia Iya. meledak, sekali dia meledak, ya bisa aja mengingat prediksinya itu semestinya orang di Banten dan di Lampung bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi sudah kalau orang Jepang sudah mempersiapkan dari tahun ke tahun menambah fasilitas kalau terjadi sesuatu, pengamanan pantai. Kalau kita kan kayak apa? Kayak kodok ya. Kodok itu ya loncat, loncat, kalau ada tembok, oh ini ada tembok, dia lompat ke samping kan, lembak ke kiri, ada lagi tembok, dia belok lagi. Nah kita sudah kejadian dulu baru mikir gitu. Nah sering terjadi di mana ya, berapa tahun yang lalu ya kan, termasuk Pangandaran kan sering itu, Pelabuhan Iya, Ratu betul. Pangandaran kan sering ya. Yang paling terakhir yang saya geram itu adalah di Pangandaran ketika terjadi gempa dan ada tsunami kecil, itu adalah bahwa orang puskesmas, orang koramil, polisi semuanya kabur karena mereka punya kendaraan kan. Masyarakat bukan hanya selama ini tidak dipersiapkan sistem sirene, sistem bahaya itu yang harus mungkin ditajuk rencana itu dalam kondisi buruk seperti ini, daerah-daerah yang terancam seperti Banten ya, anggaplah bahwa Melan itu kan buat media di daerah Lampung atau Banten ya. Selama ini sering ada peringatan ancaman tsunami di Selat Sunda terutama karena ada Gunung Krakatau yang masih aktif gitu ya, tapi tidak pernah ada penambahan fasilitas atau persiapan bencana dini yang nyata ada baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu saya kira juga sama, mengingatkan tentang ramalan masa depan ya. Ramalan dalam pengertian mengingatkan bahaya gitu loh. Kalau itu mah mengingatkan bahaya, nggak apa-apa, itu bagus malah. Mungkin ya yang perlu adalah dasar-dasar selama ini bahwa memang daerah Selat Sunda itu daerah rawan tsunami, rawan gempa, rawan tsunami kan, karena gunungnya kan di laut gitu loh, baru sekali. Ya jangankan di Banten sana diserang, ke Depok juga bisa gawat kalau Gunung Krakatau meletus mah. Nah itu sistem bahaya, barangkali ya perlu ya, menurut saya bagus, baik. Ya itu yang belum ada fasilitas, karena kalau Jepang itu pertama peringatan dini ada udah di laut. Ya, jauh di laut sana sudah ada tanda bahaya yang bisa dibaca orang-orang di darat. Di sini kalau terjadi ini orang harus kemana? Makanya kalau di Jepang jujur aja ada bunker juga ada, menara ada. Di Aceh dulu kemarin itu sesudah ada tsunami itu dibuat menara tinggi, gedung bertingkat, tapi nggak, fungsinya hanya untuk tempat lari kalau terjadi sesuatu. Tapi kemudian gedung itu jadi rusak, jadi apa gitu, mestinya itu dipelihara. Ya memang ya kalau nggak terjadi tsunami ya memang ya alhamdulillah gitu loh, tapi dalam konsep prinsipnya itu harus tetap ada. Di daerah Banten, di daerah Serang itu mestinya harus ada menara-menara seperti itu. Kemana orang lari kalau apa gitu, jangan sesudah nanti, ya itulah seperti kodok tadi, sesudah terjadi korban begitu banyak baru hanya kita tinggal ngenes, menangis ya.
memberikan bantuan sebenarnya tidak menolong lagi kan. Menurut saya bagus. Bukan tahap peringatan sering ada data, pasti ada datanya peringatan bahaya daerah situ. Tapi yang sampai sekarang belum dilakukan adalah penyiapan fasilitas-fasilitas yang bentuknya realis, bentuk peringatan dini, atau mungkin sudah pernah ada peringatan dini tapi hilang. Misalnya Indonesia mah biasa, sudah dipasang di laut gitu, kayak tanda ini, tapi kemudian hilang dan tidak dicari, tidak peduli orang. Indonesia kan begitu kan, kayak gitu. Nah, kalau buat daerah kayak Selat Sunda mestinya sudah bukan hanya peringatan tapi juga pertolongan, perlindungan. Kayak menara-menara itu mestinya di daerah padat penduduk yang kalau jauh dari gunung ya, gitu ya. Kalau dekat dengan gunung sudah dibuat jalur jalan yang bagus, kayak gitu loh. Ada gunung ke sana, nah jalan itu ada lurus. Orang sudah tahu kalau terjadi sesuatu kita harus lari ke atas. Jalannya dibuat bagus, bisa mobil, bisa motor, bisa apa, mestinya begitu. Itu namanya persiapan nyata, ya, kayak gitu. Ya, memang kayak udah pintar aja lah, kayak udah pintar seperti saya bilang barusan, udah pintar aja. Mestinya di daerah sepanjang Selat Sunda itu di Lampung maupun di Banten mestinya sudah sampai pada tahap fasilitas perlindungan, ya. Bukan lagi peringatan, orang Krakatau dekat kok, nggak sempat lagi lah. Pokoknya kalau perlu ada bunker barangkali, menurut saya sih. Itu ya, Melania. Ya, Pak, izin masuk Pak. Izin masuk, saya sebenarnya dari semester 1 sudah mengangkat berita ini di tugas penulisan berita. Tapi itu dalam bentuk waktu itu berita hard news ya, waktu itu wawancara langsung. Nah, tapi belum saya muat di media manapun dan saya cari di media manapun nggak ada kalau Bapak baca data-data saya. Karena data-datanya langsung di daerah itu gitu, langsung saya wawancarai. Pertama memang di sana memang sudah ada, bukan menara sih, kayak bangunan shelter tsunami, cuman kayak 3 lantai doang. Menurut saya lebih tinggian menara Margonda daripada bangunan itu shelter tsunami. Padahal diprediksi tinggi tsunami-nya itu 20 meter gitu. 20 meter itu udah out gitu bangunannya. Kedua, jalur evakuasinya itu jalannya rusak gitu, berbatu parah, batunya gede-gede gitu kan. Paling sekarang mungkin dibagusin cuman sedikit, terus ya kepake lagi, rusak lagi gitu. Terus yang ketiga, memang orang Indonesia memang kayak gitu ya Pak, batas tsunami-nya hilang. Jadi pertama tower yang menghubungkan sirenenya itu udah kayak berkarat dan hilang gitu, nggak tahu dijual kemana. Terus sirine yang ditanam di dasar laut itu udah hilang, nggak tahu dijual kemana. Kayaknya kan itu besi-besi ya, dijual kan, mungkin itu lumayan juga gitu. Itu nggak tahu hilang kemana gitu. Jadi kita kalau ada tsunami, kalau nggak dari Serang, informasinya nggak tahu apa-apa. Sedangkan untuk evakuasi itu hanya 15 menit gitu. Ya, yang terakhir itu kan sebenarnya nggak terlalu tsunami lah, kayak angin kencang ya, yang ada pemusik meninggal itu loh. Oh ya, itu di Tanjung Lesung, tragedi Tanjung Lesung itu sebenarnya bukan tsunami, tapi itu patahan Gunung Krakatau. Iya, tapi sebelum patahan itu malam sebelum patahan itu ada dentuman sampai ke rumah saya, sampai kedengar kira-kira jam 12 malam itu dentuman ya Gunung Krakatau gitu, tapi bukan letusan, tapi cuma dentuman doang gitu. Dentuman kayak ding gitu, kayak gitu, itu sampai kedengar ke rumah saya gitu. Kalau yang Seventeen itu retakan doang, retakan bawahan Krakatau gitu. Ya longsor gitulah di bawah gitu, terus udah mengakibatkan. Nah itu saya bilang ya itulah, sekarang kan kita kan menulis sesuatu berdasarkan, sekarang menulis tajuk Melan itu kan harus orang yang seperti udah paham aja gitu. Penegasan bahwa cuaca buruk ya ambil dari sekian minggu terakhir cuaca buruk termasuk di Selat Sunda yang ada datanya menurut itu, lalu kemudian bahwa mestinya hal seperti ini menjadi perhatian, yaitu tadi bahwa sampai sekarang bahwa pernah ada persiapan yang dibutuhkan sebenarnya ini dari tahun ke tahun, peningkatan dari bukan peningkatan, penanggulangan ya, jalan kalau terjadi gitu. Ya itu tadi kayak jalur evakuasi, menara penyelamatan darurat kayak seperti itu. Jadi ya kalau menurut tajuk Melan harus sudah menganggap dia sebagai pemimpin orang senior di satu media gitu loh.
Itu sikap media aja gitu. Bentuknya beda dengan laporan ya, dengan wawancara ya. Itu kan kemarin bikin wawancara ini ya, itu bisa, itu bagus. Menurut saya sih untuk media di itu ya, tajuk rencana untuk media di daerah Banten ya. Karena yang berkepentingan Banten dan Lampung sebenarnya sama aja. Lampung juga sama. Tapi anggaplah dari sudut Banten, dari media Banten. Oke, bagus saya kira. Masih ada yang lain? Ayolah, mumpung masih ada. Kalian harus ini loh, namanya ini? Swamandiri ya. Saya Pak mau nanya. Oke, silakan Sarani. Saya baru baca di Twitter Koran Tempo. Ini adalah ada proses pembahasan amandemen Undang-Undang 1240 mengawasi. Terus ada lagi yang terbaru mengenai investor IKN. Ya, batalnya SoftBank mengenai pembangunan ibu kota negara IKN. Kan ini saling kejadian tentang politik sekarang nih apa ya Pak? Sebenarnya saling terkait menuju proses pencalonan Jokowi 3 periode Pak. Ya kita nggak bisa mengkaitkan ke situ tanpa fakta itu kan apa tadi bahwa undang-undang apa pembahasan undang-undang ada apa? Undang-Undang amandemen Mengenai amandemen undang-undang dasar. Iya yang baru tadi Pak. Amandemen undang-undang dasar ya. Iya. Lalu kemudian berkaitan ya supaya presiden yang mendukung penundaan pemilu 2024 Pak. Pakar hukum khawatir elit politik memboncengi amandemen konstitusi ini. Ya pastilah itu kan udah kepentingan politik lah itu. Nah dari sudut kita ya gini aja kan sebenarnya. Nah itu yang saya bilang tadi. Tajuk rencana apa yang bisa kita bilang dengan baru perkiraan gitu ya, bukti-bukti ya kita udah pasti itu permainan politik semua ini. Ada ada orang yang pengen Jokowi 3 kali bisa, berarti undang-undang dasarnya harus diganti kan ada presiden maksimal 2 kali. Yang mau 3 kali siapa? Pasti orang-orang yang menikmati keuntungan lah dengan orang PDIP terutama gitu, orang-orang yang menempati ya mungkin sebagian ada orang yang karena suka ya. Bagian karena suka, kita nggak bisa ngingkari. Tapi yang paling jelas yang kemudian menjadi motor menggerakkan pastilah orang dari berkepentingan langsung, orang-orang PDIP, orang-orang penting itu, mereka jadi apa-apa semua itu. Jadi komisaris BUMN jadi apa gitu. Nah, kayak gitu. Ya, tapi kalau buat kita menulis tajuk tingkat tinggi begini ya agak ini juga agak susah ya. Harus ada faktanya sih. Ya, karena masih bertingkat wacana politik ya. Wacana politik sih perlu data pemahaman yang lebih tinggi aja sebenarnya sih. Kalau amandemen undang-undang dasar apalagi ya serius. Ini hal serius ya, udah jelas itu bahasanya sebenarnya gampang, balik serius. Tapi akibat ini permainan siapa? Ya akibatnya sih kita tahu bahwa sebenarnya akhirnya demokrasi kita tidak berjalan, nggak naik kelas saja kalau begini. Banyak harapan kita kan dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden demokrasinya makin bagus lah. Kalau modifikasi begini kan ini juga. Tapi tajuk rencananya nggak bisa kita ngomong seperti saya ngomong ini. Kita ngomongnya berdasarkan fakta ya, berdasarkan data yang ada gitu, dan kita menganalisisnya berdasarkan itu. Saya kira gitu ininya. Agak saya ya kepentingan negara sih, tapi ya mungkin ya analisanya agak susah aja, analisanya gitu aja ya. Tapi ya cara melihat hal-hal yang penting begitu tuh ya aktual belum tentu juga yang terpenting, siapa tahu itu juga hanya informasi baru, tapi belum sampai ke pembahasan, kita harus lihat-lihat juga lah. Mana yang berdampak aja lah. Tapi pengamatan terhadap sesuatu yang baru yang kelihatannya kasus-kasus penting itu perlu ya seperti itu caranya, saya kira. Gitu ya.
ya menganalisanya yang menurut saya berat ya. Kita nggak bisa membuat asumsi-asumsi, ya. Ramalan beda ya. Kalau ramalan itu kemungkinan yang terjadi berdasarkan fakta yang sudah ada, yang sudah terpapar di situ kan. Kita harus punya fakta itu yang itu di sana. Ya nggak seperti meramal, kita kan nggak seperti meramal dukun gitu. Saya kira gitu ya caranya ya. Tingkat tinggi sih, politiknya tingkat tinggi ya, itu ada benarnya, tapi kita masih bagaimana? Kompas juga belum berani kali membuatnya. Ini Pak, yang IKN nih masih tentang IKN kan, yang masih bakalan pindah ke Kalimantan. Itu sebenarnya bisa jadi tajur enggak sih Pak? Kayak emang bakalan pemerataan ekonomi itu bakal rata dengan pindahnya negara gitu Pak? Iya nggak sih Pak? Saya agak susah juga ngomongnya. Pasti udah ada yang membuat tajuk juga, udah itu kan udah berapa hari, udah berapa hari ya. Pasti ada yang udah membuat tajuk, kita nggak tahu aja barangkali ya. Dan sudut pandangnya pasti berbeda-beda. Kalau saya melihat begini, memang beban Jakarta ini kan semua orang lari-lari ke Jakarta. Memang sebenarnya Pulau Jawa ini sebenarnya sudah dari zaman dulu juga kita udah setuju bahwa ini udah terlalu padat. Jadi bayangkan aja, dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, sekian juta di sini. Sebenarnya mau makan aja susah, ini kita makan dari luar kan sebenarnya, Pulau Jawa ini, Jakarta ini. Saya kira bukan, ya inilah, ibarat desa, kampung yang udah terlalu padat kan bagaimana caranya? Ya itu ya memang harus begitu, ditarik ke sana. Ditarik keluar sebenarnya. Supaya kemajuan itu juga terasa di sana. Orang-orang yang memberikan tolakan barangkali yang sama dengan tolak belakang dengan tadi, merasa akan ada kerugian dengan pindahnya ibu kota gitu. Semua juga akan berjalan dengan proses, orang-orang juga barangkali akan pindah kalau memang ibu kota di sana. Memang kalau hidup di Kalimantan dengan hidup di sini, apa bedanya sih? Kalau memang misalnya kita jadi pegawai ini, jadi kerja di rumah sakit gitu. Memang kalau di Jakarta dengan di sana apa bedanya sebenarnya? Itu ya nggak tahu nggak apa gimana, tapi ya buat orang-orang yang punya zona nyaman ya mungkin keberatan, tapi kan buat masa depan orang-orang yang memang misalnya dia diterima bekerja di situ, jadi nggak merasa apa-apa kalau tinggal di situ. Saya kira gitu aja bahwa terlambat sebenarnya itu. Kalau dari dulu kan, kalau sebenarnya kayak kalau saya bilang kita salah waktu habis reformasi, otonomi daerahnya itu dibikin berbasis tingkat 2 di kabupaten. Pembagian dananya itu di kabupaten, seperti tadi akhirnya terjadi raja-raja lokal gitu, jadi bupati. Mestinya berbasis tingkat 2. Jadi nggak perlu pemindahan ibu kota itu juga, bahwa misalnya bahwa kabupaten provinsi itu yang mengatur, yang membagi ke kabupaten gitu. Sekarang kabupatennya ngabisin duit sendiri gitu. Gubernurnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sebenarnya kalau berbasis tingkat 2, saya kira tadinya Kalimantan udah lebih maju. Kalau Papua sih lebih maju karena Jokowi sendiri, gitu ya, dia mengerahkan dana ke sana karena dia pikir ini nggak adil gitu. Masa jalan raya aja belum ada gitu kan gitu. Tapi kan nggak mesti begitu mestinya. Nah, salah satu cara seperti ini sebenarnya, kalau mau dibikin pusat industri apa di Kalimantan bikin apa, saya kira hanya itu aja. Dan memang katanya gempa bumi nggak ada di sana ya, Gunung Merapi nggak ada ya, memang nggak ada gunung di Kalimantan. Kalau kita ke Kalimantan yang kelihatan pohon hutan melulu, nggak ada, paling bukit gitu ya, paling bukit, nggak ada gunung di sana, nggak ada gunung kelihatan tinggi kayak di Jawa Barat gitu. Kalimantan dijuluki dengan paru-paru dunia. Nah, banyak kan kemarin pas mula-mulanya isu-isu pemindahan negara, ibu kota negara itu bakalan mengurangi atau menghilangi identitas dari Kalimantan itu. Kan sudah banyak lahan-lahan yang sudah digusur loh, Pak. Sekarang juga udah hancur. Kalau kalian naik pesawat ke Kalimantan kan botak-botak di mana-mana, pertambangan lah, jadi apa? Yang kelihatan hijau juga kelapa sawit gitu loh. Dari dulu juga udah rusak. Sebenarnya yang membuat itu apa? Yang membuat itu bagus kan sebenarnya sikap orang, pelakuan pemerintah. Apa yang dilakukan pejabat pemerintah? Maaf ya, Eropa itu dari sudut alamnya daerah dingin setengah tahun, bahkan kayak Copenhagen, kayak di Denmark, di Norwegia sana itu
lebih lama musim dinginnya dari apa? Kenapa daerah penataan daerahnya lebih bagus dari kita? Iya, kenapa di tengah kotanya ada hutan yang kita sejuk gitu loh. Kesalahannya begitu sebenarnya, ada sikap itu. Jadi kita ya analisa kita sih ada benarnya tapi nggak begitu juga gitu loh. Rusaknya hutan karena mulai dari zaman Soeharto memang dia memberikan izin penebangan hutan. Bayangkan lah, kalian pernah tahu nggak? Tahu Singapura kan? Tahu, Pak. Singapura itu sama dengan Ancol. Jadi laut ditimbunnya juga dengan pasir dari Indonesia. Di Indonesia ada peraturan tidak boleh mengekspor pasir ke luar negeri. Tapi kan nyolong itu dari Riau, dikeruk dari laut pakai mesin penyedot ke kapal dibawa ke sana. Itulah yang membuat Singapura jadi makin luas. Dia tidak punya hutan setapak pun karena luasnya cuma segede Bogor gitu ya. Tapi kalian tahu di zaman Soeharto di tahun 80-an bahwa Singapura pernah jadi eksportir terbesar nomor 2 di dunia eksportir kayu lapis. Pernah tahu? Nomor 1 Brasil. Bagaimana orang yang tidak punya hutan 1 hektar pun bisa jadi eksportir kayu lapis? Kayunya tinggal geret dari Kalimantan, ditebang, boleh ekspor gelondongan oleh Soeharto. Yang mengekspor itu kan anak-anak dan saudara teman-temannya kan. Tebang di Kalimantan, diikat, ditarik pakai kapal ke Singapura. Singapura tinggal bikin pabrik kayu lapis. Kenapa boleh hutan kita ditebangin begitu aja? Kalau mau bikin kayu lapis, kenapa bukan pabriknya di Indonesia? Ada pabriknya di Indonesia, tapi lebih besar Singapura.